Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin merekomendasikan channel ya kepada kalian. Channel yang sangat inspiratif untuk kita mengenal saham. Nah, saya juga ya cukup banyak terinspirasi dari beliau, dari Bang Ryan Filbert ya. Beliau sangat jelas sekali menerangkan tentang saham ya, sehingga saya juga belajar banyak dengan Bang Ryan Filbert ya. Dan saya juga udah subscribe udah lama ya. Saya berusaha mengenal tentang saham juga, salah satunya dari beliau. Dan ini juga saya sudah follow up IG Bang Rian ya, dan beliau juga sangat familiar ya untuk merespon DM-nya. Saya juga suka di DM ya. Dan kalau kita nanya-nanya mengenai saham, beliau juga langsung merespon ya, bahkan ada WA-nya. Ya, jadi dari kalian yang ingin tahu mengenai saham ya, secara gamblang, secara jelas ya, dari mulai paling sederhana, dari mulai paling basic, bisa kalian lihat channel beliau ya. Banyak sekali keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan dari beliau. Beliau sudah mencapai 263.000 subscriber ya. Saya juga secara rutin suka nonton video beliau. Ini salah satu contohnya ya. Hey, kalian tahu nggak? Investasi itu mudah. Lu tinggal download aplikasi Bibit. Nggak percaya? Oke, jadi mungkin saya akan coba sharing dengan cara yang paling sederhana, bahwa susah sekali kita untuk mendefinisikan saham gorengan, menilai secara langsung. Tapi ada beberapa kriteria yang bisa saya sharing di hari ini. Yang pertama, mari kita lihat dari namanya grafik. Tadi juga disebutkan dengan grafik, tapi grafiknya yang saya minta tolong adalah Jadi ini enaknya itu Bang Rian selalu berusaha membuat sederhana dari konsep-konsep beliau gitu ya. digeser sedikit, jangan pakai garis, tapi pakailah yang namanya candle. Ada grafik namanya candlestick. Jadi dimanapun Anda pada hari transaksi, itu grafik ada di bagian salah satu istilah dari saham. Aku balik ke sini kali ya Mas. Di sini ada yang ada candlenya, mungkin bisa digambarkan. Betul. Seperti ini. Candle, Kayak gimana nih? Kalau untuk pertama biasanya ini agak sulit bagi pemula mendefinisikan ini sebagai yang namanya gorengan. Tapi biasanya untuk saham-saham yang berbentuk gorengan ini memiliki candle yang bentuknya kira-kira seperti ini, banyak yang garis. Jadi bentuknya seperti ini, tiba-tiba turun di bawah, tiba-tiba garis, tiba-tiba naik ke atas. Nah, biasanya ada pola-pola yang bentuknya, kalau ini masih lumayan ini. Masih ada ini. Ini masih ada lumayan ini. Sedangkan kalau untuk yang murni tidak liquid dan mudah untuk digoreng, ini bentuknya seperti ini. Jadi pertama kali kalau mau menilai gorengan, carilah jangan yang terlalu banyak garisnya seperti ini, sehingga banyak garis-garis atas bawah. Jadi itu time frame berapa lama tuh Mas? dalam daily pasti akan daily langsung kelihatan. Langsung terlihat. Tidak, jangan dibikin langsung ke 30 menit ya, tapi dalam daily itu pasti langsung kelihatan. Ini step pertama. Jadi kalau yang seperti ini langsung kita singkirkan, berarti saham tidak liquid dan rawan digoreng. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu biasanya kita tidak lihat yang seperti ini, tapi kita kembali melihat yang namanya laporan keuangan. Kenapa? Sangat geser lagi ya. Jadi sangat tidak masuk akal, tanda kutip, kita harus mengetahui bahwa perusahaan itu kan dibuat tanda kutip untuk untung dong. Kalau misalnya perusahaan dibuat untuk rugi, mungkin jadi yayasan kali gitu ya, nggak masuk ke TPK juga gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai fundamental perusahaan, itu kita harus lihat 3 hal saja. Yaitu satu, lihat saja ada pendapatan atau tidak. Yang kedua, lihat laba atau utang, ya kan? Yang ketiga itu laba dan rugi, Yang ketiga adalah hutang. Nah, jadi
Bila perusahaan yang selalu rugi, pendapatannya selalu turun, tapi tiba-tiba grafik harga sahamnya naik secara terus-menerus, secara logika dasar kita berpikir, kenapa mesti begini? Kok bisa sebuah perusahaan dengan pendapatan yang turun terus, labanya turun terus-menerus, ataupun tidak stabil, tapi utangnya makin hari makin tinggi, tapi bisa grafik harga sahamnya naik terus-menerus? Oke. Nah, yang kayak gini tanda tanya besar. Gitu loh. Jadi ini sudah dua nih. Oke. Gak ada pendapatan, rugi, utangnya gede, tapi grafiknya Tapi kok bisa bagus. naik terus-menerus? Nah kalau ini time frame-nya dilihatnya berapa lama nih? Karena laporan keuangan kan setiap semesteran nih ya, At mau least full year. kita bisa melihat nih 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan, Iya. oke. Catat 3-6 bulan. Nah, next lagi ya. Yang ketiga, Oke, yang ya. ketiga kita harus tahu bahwa perusahaan semakin besar di share-nya ada di publik. Berarti kan ada yang namanya di publik kan berarti dia kan berarti ada saham percentage yang ada di publik ya. Kalau dia semakin besar di publik itu misalnya let's say di 30 sampai di atas 30 itu biasanya akan lebih liquid. Sehingga semakin dia liquid berarti sebenarnya dasarnya untuk digoreng semakin kecil karena kepemilikan tanda kutip kepemilikan di masyarakat itu menjadi besar. Sedangkan untuk saham-saham yang yang share-nya kecil di publik itu kurang daripada 30%, itu rawan untuk digoreng. Jadi ada ketika satu dia secara share publik kecil, lalu juga laporan keuangan nggak pernah jelas, lalu juga banyak garisnya, itu berarti sudah terdefinisi 3 klasifikasi untuk saham itu dikategorikan rawan untuk digoreng. Nah berarti kalau kategori yang satu ini sebenarnya ketika melakukan penawaran umum saham perdana sebenarnya udah ketahuan ya Mas Wayan ya? Iya, memang kita harus tahu bahwa ada banyak sekali alasan perusahaan men-TBK-kan perusahaannya. Iya. Biasanya kita harus tahu bahwa semakin dia tenar, kemungkinan besar orang akan semakin menyerbu. Karena dia melihat brand gitu ya. Tapi ada juga memang perusahaan yang TBK tidak memiliki dasar utama untuk raising fund. Tapi dia misalnya mau membuat ini menjadi lebih terakuntabel, gampang untuk mengalami penghitungan secara perusahaan. Tapi kita bisa melihat pertamanya adalah ketika percentage daripada share-nya itu kecil, rawan memang untuk digoreng. Kenapa? Oke. Kepemilikannya sedikit. Berbicara saham gorengan ini boleh saja saham gorengan renyah tapi Oke, barusan seperti itu ya dari Bang Rian ya. Dari Bang Rian Filbert ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. See you next time pada reaction berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi juga dan menginformasikan sekiranya apa yang bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.